ومن هم ومن غمّة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا المصنف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديري ثم إلى مشايخنا الشيخ عبد القادر الجناني الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني البلد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله الشيخ بدر البجري الشيخ عمر البدر الشيخ جلد الزبير ثم مشهد على عبد الله البجري الشيخ محمد زين بن عبد الغني البجري الجليل ابراهيم وسلم الجليل وسلم ثم الربيع على محمد الشيخ الشيخ محمد بن محمد بن احمد الغزالي ان الله يعلم جل وعلا بعلومهم واسرارهم ونفاذهم وابدانهم وخصوصياتهم وكراماتهم له الفاتحه. الحمد لله رب العالمين اياك نعبد ونستعين ونستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون ودبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan, diberi Allah kesehatan, diberi Allah petunjuk sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk mengisi umur yang diberi Allah kepada kita. Salam dan salam tercurah kita ajukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan di bulan Sya'ban ini, yaitu Allah menurunkan ayat perintah untuk bersalawat kepada Nabi. Apa salawat kepada Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita di bulan Sya'ban ini ada inna Rajab syahrullah, bahwasanya Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu Nabi bulanku, wa Ramadan syahrul mati. Imba Sya'ban kita Ramadan. Itu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat untuk kita bersalawat kepada Nabi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita dengan menyuruh dengan bersalawat kepada Nabi. Malaikatnya tempat juga bersalawat kepada Nabi, dan orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi. Wajib kita bersalawat kepada Nabi. Diberitahu wajibnya tatkala sembahyang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apabila kada bersalawat kepada Nabi, maka sembahyangnya kada sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi.
Jadi kita nang di bulan Sya'ban ini diperbanyak salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu zikir juga. Nah kita nang bersalawat kepada Nabi ini dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, apabila kita bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah memberi kepada kita itu 10 man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepadamu sekali, Allah akan memberi rahmat kepadanya 10. Saking sayangnya Tuhan lawan Nabi kita Muhammad. Kan namanya bersalawat kepada Nabi ini aku beri duit 10. Nah sekali aja kamu beri duit 10 derajat 10 kali banyak. Ganjarnya karena Allah itu terlalu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Nah, diperintahnya adalah di bulan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apabila perintahnya itu di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apabila turun ayat itu di bulan Sya'ban. Jadi mulia bulan Sya'ban. Allah menurunkan ayat di tahun kedua Hijriah. Nah, Nabi puasa Senin selama hidup itu kalau ada salah itu 9 kali Ramadan. 2 Hijriah. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti kamu bertakwa. Ini bulan Sya'ban ya Pak. Ramadan, dan kita menemui bulan Ramadan. Bahwa panen raya amal, panen raya pahala itu di bulan Ramadan. Nah itu. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita asalnya sembahyang menghadap Baitul Maqdis, berpaling ke Baitullah. Bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat engkau menghadap ke atas langit, maka palingkanlah pandangan kamu ke Masjidil Haram. Meningkat supaya ya berpaling langsung. Nah, itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban dan hari Selasa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala tajalli ke langit. Barang siapa yang meminta, aku beri mintanya. Barang siapa yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Barang siapa yang beribadah, aku gandakan beribadahnya. Ada kaja wa kaza, nah kaja itu inya berucap sampai fajar. Ayo nasi, pokok darah. Itu kecuali semuaan umat Nabi Muhammad diampuni, kecuali orang yang durhaka lawan orang tua. Yang kedua, orang yang mengekali minum-minuman, dan orang yang mengekali zina. Nah, ada juga yang mengatakan itu orang yang kada badawaan 3 hari. Orang mukmin dibakalahi kada badawaan, nah itu ada dapat ampunan Tuhan. Orang yang durhaka lawan orang tua ada dapat ampunan juga di malam nisfu Sya'ban. Makanya belaan jarang ada salah hilap di nisfu Sya'ban kita. Nah, Allah mengangkat amal. Apa yang kita gawe pada malam Sya'ban tuh? Beramalan minimal apa rajin kita rajin. Nah, membaca Yasin 3 kali. Nah, supaya kita panjang umur, taat ibadah kepada Allah. Kemudian kita artinya dipanjatkan pada di bulan rezeki. Dan yang ketiga husnul khatimah. Itu niatnya nang dibimbing oleh guru kita sekumpul bari. Terus idin membimbing melajari kita. Kadada jadi hadisnya, memang kadada. Tapi ulama kita melajari kita kayak itu supaya menghidupkan nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin, berniat karena Allah mau. Namun yang ada apa juga?
minimal maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Kadang kawan juga, nah maghrib isya berjamaah. Di nisfu Sa'ban kita isi dengan amal ibadah. Nah kita tadi namanya biasa membahyang hajat, meminta lawan Tuhan, sembahyang tasbih, sembahyang taubat, baca yasin 3 kali isya dah. Makan lagi, isya. Apa ada makan roti aja lah. Namanya kada banyu aja lah, ada apa juga. Kada wajib juga. Itu anak intinya tuh kita beribadahan, mengisi, menghidupi nisfu Sa'ban. Itu benar-benar pahalanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa yang minta aku kasih, aku berikan mintanya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat." Aku orang yang meminta, aku kabulkan pintanya. Cuma pintanya itu lain-lain, kabulnya itu berbeda. Enggak pasti kabul. Doa itu pasti kabul. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu lain-lain. Ada orang hilang sepeda misalnya. Sepeda ya Allah, kita katakan sepeda. Dapat sepeda situ sini. Bisa. Ya Allah, dapat apaan sepeda. Kada dapat juga. Tapi sebulan hanya dapat. Bisa. Ada juga ya Allah, dapat apaan sepeda. Kada dapat juga, tapi sidin nukar sepedanya. Nah itu gantiannya. Ya Allah. Ya Allah, gua dapat sepeda, kada dapat juga, tapi sidin kawan nukar sepeda motor. Nah itu gantiannya. Cuma Tuhan tuh beda-beda anunya, gantiannya. Ya Allah, dapatkan sepeda ya Allah, kada dapat juga. Nah, kenapa Tuhan ini maka dia mengabulkan doa? Ternyata Tuhan itu seandainya akan dihilangkan sepeda, niscayanya tahun balik, niscayanya ditabrak mobil. Oleh karena dihilangkan, selamat inya. Nah, diselamatkan Tuhan. Kan dapat sepeda tadi itu diselamatkan Tuhan. Kada dapat juga. Soalnya di surga. Nah ini doa yang kemana kada kabul semalam. Sana kayak ini doa kada kabul, kayak ini ganjarannya. Niscaya aku minta lah Tuhan supaya doa itu jangan kabul. Kenapa? Karena di surga soalnya ganjarannya gantiannya banyak benar. Niscaya berdoa lawan Tuhan, niscaya doa itu jangan dikabulkan di dunia, di akhirat aja. Itu guru kita tuh membimbing kita tuh kayak itu bahari waktu nang sidin masih di sekumpul bahari. Dibimbing sidin kita nyamannya. Jadi nang dudi ini nuruti lagi. Nuruti jadi bimbingan sidin. Alhamdulillah di kita sini ada sudah nang malajari. Lagi kita halus rasanya ada dalam di masjid-masjid itu orang kayak pembayangan baca yasin ada saingan mulun benang menghidupkan nisfu Sya'ban. Nah itu kan hanya Ramadan yang kita hadapi ini dulu, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, kita menghidupi nisfu Sya'ban ini. Tuhan tuh memberi. Mudah-mudahan kita disetakan badan tawa, kita berniat dulu bama, berniat dulu dengan lain-lainnya. Tapi ada jadwal yang lain digeser aja dulu. Artinya jadwal yang manakah misalnya lah. Adalah nisfu Sya'ban. Nah, ini pelahnya Ramadan. Bersiap kita diri menyambut Ramadan. Nabi itu sidin menyambut Ramadan itu kada tanggung-tanggung. Mulai Rajab tuh dia siap-siap dah. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, sampaikan kami kena di bulan Ramadan menyambutnya. Kenapa? Karena Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menggandakan lipat pahala. Nah itu
luar biasa Ramadan. Apabila kita mengerjakan yang sunat sama yang wajib di bulan lain. Apabila kita mengerjakan yang wajib 70 kali lipat pahalanya mengerjakan. Jadi kita cangkah benar. Meminta menemui bulan Ramadan. Jadi jangan berubah di sini. Kita umat Nabi Muhammad nih meminta dapat ampunan. Apabila presiden satu nisfu Sya'ban. Semua orang diampuni, meminta adakah diampuni aja dosanya. Jadi luar biasa Allah. Apalagi minta. Yang kedua dia Lailatul Qadar. Maka tatanzalul malaikatu war-ruh. Turunan malaikat yang memeriksa umat-umat Nabi Muhammad ini. Dan yang beribadah untuk benar. Iman ta'an tanzalul malaikatu war-ruh biha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Dapat ampunan seberataan umat selama ini yang ada maksiat malam itu. Semua dapat ampunan. Diminta ada ditaburi Tuhan juga. Nah, Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu pasti ada dalam Ramadan itu. Pasti beribadah sekali satu saat khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi umur kita Nabi Muhammad ini 63 rata-rata. Ya 70, 80, 90, 100 tuh jarang kalau dihitung. Nah, rata-ratanya 63 kayak Nabi. Gitu Bang. Ada 70, ada 50. Ya rata-rata situ lah. Tapi nilai ibadahnya itu sama orang yang di atas umat Nabi Muhammad SAW. Itu nilai ibadahnya itu khairun min alfi syahrin. Nah itu daripada kita menyambut daripada malam nisfu Sya'ban. Kita menyambung pelajaran kita, yaitu masalah kita nama diberi Tuhan, yaitu penglihatan mata semalam. Bahwa mata yang diberi Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi penglihatan, bukan mata. Banyak aja orang bermata tapi kadang melihat aja. Ada dia orang bermata tapi kabur kayak ular. Kecuali berkacamata hanya melihat. Kalau dulu enggak apa-apa. Kalau menjadi pacong kacamata, iya dah. Nah, melihat juga tapi kada jelas. Kabur. Nah, sudah ada kacamata. Nah, alhamdulillah bahwa melihat lagi. Nah, siapa yang melihat kan? Tuhan juga ya Allah. Seandainya pakai kacamata pun kada melihat juga. Nah, iya dah tuh. Kada melihat juga. Soalnya tak perlu kacamata hilang. Nah, mata itu kita gunakan untuk akhirat. Jangan dunia aja. Nah, kita gunakan jasidin mata itu untuk akhirat, melihat Al-Qur'an, memandang langit, memandang pegunungan, memandang abah mama dan kasih sayang, itu menggunakan mata. Melihat langit, melihat bintang, melihat bulan, karena hati kita itu keingatan Allah yang maha besar. Itu aja dulu melihat. Firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui Allah Ta'ala akan khianat segala mata, walaupun berkacamata hilang supaya kelihatan orang dia meti orang, tapi Tuhan maha melihat, tahu Tuhan. Kacamata hitam supaya kata kelihatan orang mencanggih. Nah, Tuhan melihat khianat mata atau menyinguk mulai lolongkang, melibalik tirai menyinguk orang. Nah, Tuhan tahu. Nah, mengetahui Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Nah, kelihatan Allah, yaitu mencuri oleh mata itu akan pandang kepada yang diharamkan Tuhan. Nah itu mata kita nih.
dan mengetahui akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Nang kita nang di hati kita sudah melihat mata lalu dia mahayal. Nah, mahayal di hati itu Tuhan tahu. Bah jadi itu jalannya lebih ikut benar yang harap benar ya. Nah, di hati itu Tuhan mengetahui. Namanya jalan kada bagus. Kejahatan di hatinya dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Nah, apabila kita mengerjakan bercita-cita kebaikan, Tuhan tahu juga. Dan sabda Nabi SAW, Inna nazra ila ma'asinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa wa man tarakaha azaqallahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Kita melihat di tempat elok bibinian lah, ya, itu adalah panah iblis. Nah, panah beracun. Plak. Namanya kita memandang tempat elok bibinian. Nah, karena panah iblis mata kita pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia, kadang memandang itulah karena takut akan Allah Ta'ala, kada jadinya memandang, kada takutnya karena Allah Ta'ala, niscaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah. Amal ibadah itu sedap, amal ibadah itu rami, asyik amal ibadah. Ada perasaan, la ilaha illallah, la ilaha rami. Kenapa? Karenanya memelihara pandangan mata. Lalu sedap bama. Ada orang ada nyaman bama tuh, mau bama, bawa tasbih, ia sudah gelisah. Mata mengantuk memang sudah iblis itu. Mata mengantuk, terabah, terguling. Kita namanya bama tuh rasa awas sebenarnya kita nih antara maghrib dan isya rasa awas benar menunggui. Antara maghrib isya pada setengah jam aja orang Nabi tuh rasa awas benar. Nah itu sudah. Gawiannya iblis tuh nama racuni kita. Nah, barang siapa jadi meninggalkan karena takut akan Allah SWT, saja merasakan akan dia oleh Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia senang rami beribadah. Nanti sahabat kita rami itu nanti senang beribadah, senang asyik beribadah. Rami sedap beribadah. Nah itu Tuhan memberi. Kenapa? Karena kita menjaga daripada pandangan mata. Menjaga. Lalu nyata pandang itu ada apa? Ini dia memandang nih. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan dengan sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal aynani tajniyani wa zinahuma an-nazru wal yadani tajniyani wa zinahuma al-batshu wa rijlani tajniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu taqbiru wal qalbu yahummu yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadzibuhu. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Ada bagian potongan-potongan zina itu ada. Mengapa? Maka dua mata itu berzina keduanya. Mata kita ini berzina keduanya itu. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan berzina mata. Mata kita ini memandang yang diharamkan Tuhan. Nah itu mata kita berzina di sini. Karena memandang yang tidak harus dipandang.
Dan yang kedua, tangan itu berzina. Jadi mata kita ini memandang aurat binian, memandang aurat lelakian. Kalau Imam Syafi'i itu kan aurat laki-laki itu mulai pusat sampai lutut. Nah itu. Namunnya ada orang berjalan bersalawar handap taitihi apa hanya berarti kita memandang mengharam. Atau panjang juga salawarnya hingga lutut juga, tapi pusat kelihatan, pusat India, tak ke bawah sini mandang. Nah itu aurat juga ngarannya, haram juga memandangnya. Nah ketujuh kita nang melihat main bal ya Allah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kada boleh. Nah orang main ton ya Allah, badminton ya Allah, bersalawar handap badminton, nah kada boleh juga. Karena memandang aurat laki-laki mulai pusat sampai lutut. Menyukakan ia akan dia, ini ketujuh nih. Nah itu memandangnya tuh. Nah, maka mata kita ini adalah berzina. Jadi mata tuh apa tuh ngarannya, nyarak mata melihat. Nah itu. Dan apalagi, dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya. Tangan itu menampar akan yang dilarang menamparnya. Nah, jadi tangan jangan sembarang tampar. Sedikit tampar nih, sedikit tampar. Ini orang bahari bang kan. Nah orang bahari itu berjagawan ya bang. Haji itu lumayan. Sedikit tampar bahari. Bahari orang pintar-pintar, ada dari jaga-jagawan. Itu bahari dasar kayak itu, sedikit tampar aja. Nah, lain Habib Mustafa agar tamparnya di sini. Nah, kemudian orang bahari itu dasar kayak itu, dasar menampar bujuran, maka ada nih hukum nih, dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya itu berjalan kepada tempat yang haram. Itu batis. Menampak, berjalan menuju yang haram itu sama dengan zina batis. Dan bermula mulut itu berzina, dan zinanya mengucup akan yang tiada halal dikecup. Nah itu haram berzinanya. Dan bermula hati itu berkehendak, hatinya hendak macam-macam loh hati. Ia dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, oleh kemaluan, dengan bahwa mengerjakan akan zina itu. Nah, hati hendak lalu dibujurakannya. Nah itu zina bujuran, faraj ngarannya, zina kemaluan. Atau mendustakan ia akan dia, dengan bahwa tertegah ia daripadanya, ramunya inya mendustakan. Kadang-kadang tidak mau. Nah itu tertegahnya daripada zina itu. Nampar orang ada akun, memandang orang ada akun, nah itu tertegah. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abi Hurairah, dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahwasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Jadi sumber daripada orang yang berzina itu adalah mata kita, kada dijaga. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Jadi melihat kita segala anggota kita dilihati, mulai mata, tangan, kaki, parut, di bawah parut. Nah, ditihi semua anggota, segala anggota engkau, dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Nah, panang cocok nih, nang sesuai nih, bagi tangan nih apa, bagi betis itu apa, bagi telinga nih apa, bagi mata nih apa, hidung apa, mulut apa, dipikirkan disediakan apa ini. Nah itu, maka pelihara engkau akan segala anggota engkau itu
sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Jadi digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga-keluarga kita, dan tetangga kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdatang dimasukkan Allah ke dalam surga-Nya bighairi hisab. Amin.